Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membuat demonstrasi salah satu teknik berkarya seni keramik. Apa itu tekniknya? Eh, Nanti kalian lihat saja. Seperti telah kita ketahui bersama kemarin, ada beberapa teknik dalam berkarya seni keramik. Yang pertama ada teknik pilin, teknik pitching, dan teknik slaping. Kemudian ada juga teknik cor dan teknik cetak. Nah, dalam video kali ini, nanti di akhir video akan ada penugasan yang harus kalian kerjakan. Jadi, untuk agar instruksi tidak terlewat, kalian harus menyaksikan atau mencermati video kali ini. Jadi, jangan sampai terlewat. Sebelumnya, Bapak sudah membuat video dalam eksekusinya. Jadi ini akan saya sisipkan sebagai seperti reaction atau gaya-gaya streamer saat kalian nonton streamer game. Nah, jadi kali ini teknik yang akan saya jelaskan yaitu teknik berkarya seni keramik, teknik pilin. Nanti hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Dalam membuat karya keramik kali ini, bahan dan alat yang dibutuhkan yang pertama tentu tanah liat, atau bisa kalian menggunakan tanah liat yang fish dry, yaitu tanpa pembakaran, di akarnya sendiri. Kemudian ada slip, itu jadi tanah yang digunakan untuk perekat, itu tanahnya kita campuri dengan banyak air. Kemudian ada penggores, penoreh, ataupun butsir yang dapat kalian gunakan sebagai nanti pembuat tekstur saat penyambungan. Oke, mari kita masuk video teknik pembuatannya. Nah, kita masuk ke dalam proses pembuatan seperti video yang di atas. Tahap yang pertama itu kita membuat pilinannya, itu kita dengan cara menggerakkan tanah di telapak tangan dan alas yang tentunya tidak lengket, itu dengan gerak maju ke belakang secara konsisten. Dan dalam membuatannya itu kalian harus konsisten dalam proses diameter setiap pilinan. Jadi dia tidak terlihat gemuk, tidak terlihat kurus. Sebelum proses penyambungan untuk membentuk satu lingkaran ini, kalian harus membuat ukuran yang konsisten juga, sehingga nantinya dalam proses penyusunan karya akhir kalian itu tidak menguncup ke dalam atau membesar keluar, jadi tetap sama sejajar seperti itu. Nah, dalam proses penyambungan yang sebelumnya sudah kalian ukur dan panjang yang sama, kalian harus menempatkan keramik itu secara melingkar. Pilinannya, hasil pilinan tadi sebelum disambung secara melingkar, kemudian kita toreh setiap sisi yang akan disambungkan sebelum kita beri slip. Nah, seperti di video itu saya toreh terlebih dahulu agar sisi-sisi itu saling mengikat lebih kuat sehingga tidak gampang lepas nantinya dalam pengiringan. Nah, slip seperti kita pelajari bersama tadi, slip atau tanah yang diberi air berlebih ini kita gunakan sebagai lem perekat dari setiap sambungannya. Nah, dalam video saya menambahkan lempengan dalam sambungan yang berfungsi sebagai penguat sambungan, jadi agar sambungan itu tidak mudah lepas. Namun perlu diingat, dalam penambahan itu akan mengakibatkan pengembangan salah satu sisi di keramik tersebut. Jadi kalian harus rapikan kembali agar diameternya itu sama dengan pilinan sekitarnya.
Oke. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penyusunannya satu-satu. Kita harus sabar, mengingat karya ini adalah karya yang membutuhkan kesabaran. Jadi dalam penyambungannya tetap sama, kita beri torehan kepada dua sisi keramik yang pilin tanah liat. Keramik kan kering, sedangkan ini kan masih berbentuk tanah liat. Jadi dari tanah liat yang sudah kita gabungkan menjadi bentuk lingkaran tadi, kedua sisinya kita beri torehan agar sama dua, saling mengikat dan tidak mudah lepas. Jadi nantinya dia akan mencengkram lebih kuat. Nah, itu. Kemudian beri slip atau tanah yang diencerkan tadi sebagai perekat atau lemnya. Nah, keramik ini nantinya dalam proses pengeringannya dia akan menyusut kurang lebih 10%. Jadi hasil akhir yang kalian buat itu akan berkurang secara kurang lebihnya 10% ukuran semula. Jadi harus ada penambahan diameter untuk hasil ukuran akhirnya sebelum pengeringan. Nah, dalam proses pengeringan karya keramik harus disimpan, tidak boleh terkena sinar matahari langsung, agar nantinya kalian tidak ada proses peretakan di keramiknya. Dengan pengeringan yang ekstrim, nanti keramik akan muncul retak. Dan dalam proses pembakaran, jika kalian menggunakan media tanah liat yang konvensional, dia akan pecah dan ambiar. Seperti itu. Nah, sekian video demonstrasi singkat video pembelajaran kali ini. Proses pembuatan keramik teknik pilin. Jadi penugasan untuk kalian minggu ini, kalian akan membuat vas bunga dengan teknik pilin seperti demonstrasi sebelumnya, dengan ukuran diameter 13 cm, kemudian tinggi 20 cm. Ingat, dalam proses pengeringan keramik akan mengalami penyusutan kurang lebih 10%. Jadi dalam saat kondisi basah kalian harus menambahi ukuran tersebut. Jadi kalkulasikan saja, saat kering 10%, berarti saat basah kalian harus membuat ukuran berapa. Kemudian ada tips lanjutan, setelah penyambungan kalian harus merapikan kembali sebelum kering setiap sambungannya, karena nanti ketika kering lelehan slip atau lelehan perekatnya akan terlihat kotor. Jadi perlu kalian rapikan kembali. Nah, sekian, mungkin itu saja materi singkat yang dapat saya sampaikan, dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.